Halo, saya Etika Fidiarini, dosen dan peneliti dari bidang fisiologi desain. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana stimuli desain bisa mempengaruhi kondisi tubuh manusia, dan salah satu caranya untuk melihat adalah melalui heart rate variability atau HRV. Topik ini bisa kalian pelajari dengan lebih mendalam di kelas Fisiologi Desain, Magister Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Yang merupakan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat bagaimana stimuli desain terhadap respon manusia untuk memecahkan masalah desain. Di kelas ini kalian akan mampu untuk menjelaskan teori hubungan antara desain dan fisiologi, melakukan pengukuran respon fisiologis, mengolah dan menganalisis data, hingga memberikan rekomendasi desain berdasarkan respon fisiologis. Kemudian kita sering mendengar masalah desain, seperti misalnya bekerja pada lingkungan kerja yang panas dan lembab, atau menggunakan pakaian yang terlalu panas. Itu semua dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan memicu rasa lelah dan membuat kita sulit untuk fokus. Karena itu dibutuhkan intervensi desain yang tepat. Kita juga sering mendengar klaim desain, misalnya ruangan dengan biophilic design dapat menurunkan tingkat stres. Tetapi, bagaimana sebenarnya tubuh merespons stimuli tersebut? Apakah relevan dengan karakter individu dan kondisi sosial budaya di sekitarnya? Lalu, apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika kita menerapkan suatu intervensi desain? Apakah benar intervensi tersebut dapat menurunkan beban fisik dan fisiologis pengguna? Nah, dalam prosesnya, stimuli desain akan diterima oleh reseptor tubuh. Kemudian, reseptor tubuh akan meneruskan kepada bagian otak yang bernama hipotalamus yang akan memberikan perintah kepada sistem tubuh kita. Salah satunya yaitu autonomic nervous system atau sistem saraf otonomus. Sistem ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sympathetic nervous system yang bekerja saat tubuh kita berada dalam kondisi yang siaga, membuat tubuh kita lebih waspada dan menyiapkan tubuh untuk menghadapi segala tantangan. Kemudian yang kedua adalah parasympathetic nervous system atau PNS yang membantu tubuh untuk bisa kembali tenang, rileks. Keseimbangan antara keduanya akan mempengaruhi heart rate dan heart rate variability kita. Pengukuran ini sangat efektif untuk digunakan sebagai indikator physiological stress. ECG Digunakan untuk mengukur aktivitas kardiak. Sensor yang diletakkan pada tubuh akan menangkap aktivitas listrik jantung dan membentuk sinyal kardiak yang khas. Dalam satu heartbeat jantung, biasanya direpresentasikan oleh satu QRS kompleks dengan titik tertinggi berada pada puncak R. Dan heart rate adalah jumlah detak jantung per menit yang biasanya dihitung dari jumlah QRS kompleks dalam 1 menit. Coba cek heart rate kalian sekarang, teman-teman. Saat kalian sedang duduk tenang, berapa heart rate kalian? 80, oke. Nah, saat kalian mencoba berlari, bisa mencapai berapa heart rate kalian? 130. Oke, berarti heart rate itu tidak selamanya stabil ya, tapi dia akan selalu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, a healthy heart doesn't beat like a metronome. Jantung akan terus menyesuaikan dirinya terhadap aktivitas, lingkungan, dan kondisi yang dirasakan oleh manusia. Karena itu, jarak waktu antar detak jantung yang satu dengan detak berikutnya tidak selalu sama. Variasi waktu antar detak jantung itu yang dinamakan sebagai heart rate variability atau HRV. HRV mencerminkan seberapa baik tubuh dan sistem syaraf kita untuk bisa beradaptasi dengan stimuli lingkungan. Semakin adaptif tubuh terhadap suatu kondisi, maka biasanya HRV-nya akan semakin tinggi. Sebaliknya, HRV rendah menunjukkan kondisi yang sedang tertekan. Dengan demikian, HRV dapat menjadi indikator physiological stress dari seseorang, termasuk untuk membantu kita mengevaluasi apakah desain yang kita buat sudah cukup nyaman bagi pengguna. Ada dua pendekatan utama dalam HRV, yaitu time-based HRV dan frequency-based HRV. Time-based ini adalah pendekatan yang melihat seberapa besar variasi jarak antar detak jantung dari waktu ke waktu ya. Sedangkan frequency-based HRV adalah pendekatan yang membagi sinyal HRV ke dalam beberapa frekuensi seperti low frequency dan high frequency. Nah, sebagai contoh ya, ada penelitian
yang memeriksa bagaimana penggunaan protective clothing itu bisa menghasilkan suatu ketidaknyamanan thermal ya, karena mungkin materialnya atau aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya. Dalam risetnya, penggunaan protective clothing ini menghasilkan ketidaknyamanan thermal dan ternyata dibarengi oleh respon HRV yang menurun, khususnya pada parameter time domain seperti RMSSD dan SDNN yang menunjukkan berkurangnya aktivitas parasimpatis dan meningkatnya beban fisiologis akibat panas dan kelembapan di dalam pakaian hazmat tersebut. Jadi, kita bisa mengevaluasi desain seperti apa yang diperlukan. Pendekatan ini sudah cukup banyak digunakan dalam penelitian di internasional dan juga di Indonesia ya, tetapi implementasinya dalam penelitian desain di Indonesia masih sangat terbatas. Maka sebagai desainer, kita punya kesempatan besar untuk bisa menghadirkan desain yang truly healthy ya, untuk penggunanya. Baik, siap untuk eksplorasi lebih lanjut? Like and share dan sampai ketemu di kelas.